Aisyah, kayak sarang diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu lagi di Breakfast for Your Heart di jam 6.30 bersama Teh Indari dan saya. Tentunya yang akan memberikan tips and trick mengenai bisnis dan leadership tentunya ya. Nah, hari ini berbicara tentang apa sih tema hari ini? Self-talk membangun masa depan, teman-teman. So, self-talk itu apa sih? Berbicara kepada diri sendiri. Yaps, betul banget. Kita membrainstorming diri sendiri. Sehingga diri sendiri itu bisa untuk lebih menerima tantangan baru. Begitu. So, ini sangat penting bagi saya karena membentuk suatu leadership itu dari self-talk itu sendiri. So, seperti biasa, siapkan catatannya. Lalu, sebelum memulai apapun ya, kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Teh Indari sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa lebih mudah actionnya dan tentu kita mempunyai insight-insight baru setiap harinya yang akan menjadi modal kita untuk terus sukses ke depannya. Silahkan Teteh, bisa dimulai. Halo Ami, bisa sama Ami dulu di share tentang self talk sebentar Teteh. Oke, siap. Halo. Oke, saya mute dulu ya. Bentar. Soalnya kalau nggak mute suka ini. Nah, oke teman-teman semua, self-talk itu apa sih? Terus gimana sih caranya kita membrainstorming diri sendiri? Sebetulnya self-talk ini adalah cara yang tim Inscript selalu lakukan dari mulai hasilnya itu ya, dari mulai percaya diri, lalu setelah itu selain percaya diri juga kita lebih positif, lalu setelah itu juga kita juga menanggapi sesuatu menjadi lebih mudah. Ini berasal dari self-talk, teman-teman. Self-talk itu seperti apa sih, Miss? Self-talk itu kayak mempercayai diri sendiri. Kita mempercayai diri sendiri bahwa kita bisa. Misalnya nih, ketika bangun tidur biasanya saya akan mengingatkan tim Inscript untuk self-talk. Bangun tidur, berbicara kepada diri sendiri, saya bahagia hari ini, saya bisa mengerjakan semua kerjaan hari ini, dan saya sanggup, saya bahagia, seperti itu. Jadi sehingga menjalani hari-hari itu lebih bahagia, menjalani hari-hari itu lebih siap. Ketika ada problem, kita tanggapi dengan sederhana, kita tanggapi dengan bahagia. Jadi setiap ada problem pun kita insya Allah sanggup untuk menyelesaikan. Nah, itu adalah hasil dari self-talk, teman-teman. So, ini sudah mendarah daging di Inscript karena dari Teteh ditelurkan kepada saya, ditelurkan lagi kepada tim Inscript lainnya, sehingga tim Inscript ini sangat kuat sekali self-talk-nya. Seperti salah satunya adalah CS kami itu di apa ya namanya,
tugasnya itu harus closing juga gitu. Nah, gimana sih caranya teman-teman di CS ini bisa menyelesaikan tantangan misalnya 7 hari itu 2,5 juta. Itu dimulai dari self-talk teman-teman, kebiasaan self-talk kami. Jadi sehingga nanti teh kumpul, ada tantangan nih, harus selesai 2,5 juta dalam 7 hari. Ayo sama-sama self-talk, saya bisa, saya yakin, saya mampu, kayak gitu. Sehingga akhirnya ada yang malah melebihi 2,5 juta karena mereka percaya diri, mereka self-talk diri sendiri supaya mampu. Akhirnya ada yang 4,5 juta, ada yang 3 juta, beragam lah. Sehingga akhirnya kita sangat bahagia gitu dengan si self-talk ini. Nah, caranya bisa teman-teman duplikasi dan akan Teh Indari sampaikan hari ini. Jadi, ini materi yang penting menurut saya karena asalnya pesimisan gitu ya, terus merasa bersalah terus, itu tuh dimulai dari diri sendiri. Nah, kita akan belajar hari ini materi penting, jadi siapkan catatannya dan dengarkan baik-baik. Ini karena priceless banget nih Teteh berbicara tentang self-talk ya. So, Teteh bisa dimulai? Silakan Ami, yuk saya mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Self-talk. Saya suka banget sih ngomongin tentang self-talk gitu karena self-talk ini saya lakukan dari kecil teman-teman. Ya, dari kecil saya tuh sering ngomong sama diri sendiri. Saya sering membalikan keinginan itu dari kenyataan yang saya hadapi. Contoh, saya itu lahir dari keluarga yang bisa dibilang penuh dengan masalah. Kemudian saya self-talk pada diri saya sendiri bahwa, hey nanti kalau sudah besar saya tidak akan punya keluarga yang bermasalah seperti ini. Saya harus punya keluarga yang harmonis, saya harus punya keluarga yang menyenangkan, saya harus punya, nah kayak begitu ya. Kemudian ketika saya melihat dulu tuh ya rumah saya itu kalau bocor itu tuh bukan cilik-cilik gitu, bocornya itu udah kayak air terjun aja, ber gitu kan, masuk ke dalam ruangan. Karena waktu itu rumah kami lagi dibangun, bapak kemudian sakit sehingga rumah itu menjadi rumah setengah jadi, ya sehingga akhirnya hanya ditutup dengan seng-seng aja. Nah kemudian saya bilang dan saya talk pada diri saya sendiri bahwa saya nanti bakalan punya rumah yang lebih nyaman dari sini. Jadi kalau ngomongin tentang self-talk, itu sering saya lakukan dan itu menjadi habit buat saya. Bangun tidur saya sudah self-talk pada diri sendiri. Apa yang akan saya lakukan hari ini dan pencapaian apa yang akan saya lakukan. Jadi self-talk itu menjadi pembiasaan bagi saya. Nah ini akan saya bahas di pagi ini. Apa itu self-talk? Pentingkah self-talk? Kemudian mencatat self-talk. Kemudian menaklukkan bisikan negatif karena pasti akan selalu ada yang namanya bisikan-bisikan negatif ya teman-teman. Kemudian self-talk itu jadikan habit. Kemudian menciptakan masa depan dari impian, dari bisikan yang kuat, dari self-talk yang kuat. Nah, apa itu self-talk? Self-talk itu seperti kita lagi berbicara pada diri kita sendiri. Seperti kita lagi berbicara pada orang lain yang kita mengatakan terkait dengan hal-hal yang masa depan kita gitu kan. Misalnya saya ngobrol sama Mbak Ana Musrini. Nah, aku tuh ya nanti bakalan jadi pengusaha yang sukses. Aku tuh pengen nanti kalau aku jadi pengusaha yang sukses, aku minimal itu orderan dalam 1 hari itu bisa 100 pack misalnya kayak begitu. Itu saya ngobrol sama orang. Nah, bedanya kalau self-talk, ngobrol sama diri sendiri. Ya, jadi saya ngobrol sama diri sendiri, Indari, kamu harus seperti ini. Indari, kamu bakalan begini. Indari, kamu tuh hebat. Indari, kamu tuh keren. Indari, kamu tuh sakit, tapi kamu tuh strong. Indari, nah seperti itu. Hal-hal seperti itu yang ternyata ya dengan self-talk seperti itu mampu untuk menguatkan kita. Self-talk positif loh ya. Self-talk negatif juga ada sebetulnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi malas misalnya ya, kemudian self-talk-nya ya nggak apa-apa lah gitu kan, malas hari ini mah nanti besok udah nggak malas lagi misalnya kayak gitu. Akhirnya seharian itu kita jadi pemalas gitu kan, berarti kalah dong sama self-talk negatifnya gitu kan, masih ada besok, persis kayak orang yang pengen diet ya, besok aja gitu kan, kayak begitu kan gitu kan. Jadi
Self talk itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Ada juga self talk yang dia bilang bahwa saya adalah korban, ya. Saya ini adalah orang yang tidak sempurna. Saya ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang lain. Saya ini adalah orang, dia menusukkan kata-kata yang negatif kepada dirinya. Hasilnya apa? Biasanya dengan self talk yang negatif seperti itu, ya jadilah kenyataan seperti itu. Ya, dia jadinya sering sedih gitu kan, sering kecewa, sering ngerasa dianiaya sama orang lain, sering merasa menjadi korban dari orang lain. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Karena self-talk-nya yang negatif yang membuat hidupnya itu menjadi lebih negatif. Ya, saya pernah bilang nih sama anak saya, kayak gini, Nit, sebetulnya bullying itu tidak akan pernah terasa oleh orang yang tidak mengizinkan dia itu kata-kata orangnya itu diambil di hatinya. Jadi misalnya gini, kamu bodoh kata orang itu. Lalu kemudian dia mengizinkan orang itu mengatakan bahwa saya bodoh. Akhirnya yang terjadi, ya saya bodoh. Saya merasa bahwa saya memang bodoh. Orang lain bilang saya bodoh kok. Orang lain bilang saya nggak cantik kok. Orang lain bilang saya itu begini kok gitu. Dia mengizinkan orang lain memberikan asumsi negatif pada dirinya. Sehingga yang terjadi adalah dia ngerasa bahwa hidupnya selalu negatif. Tapi kalau misalnya ada orang yang membuli, kemudian kita tidak mengizinkan kata-kata dia masuk ke dalam hati kita, saya rasa tidak akan terjadi yang namanya bullying. Misalnya, kamu bodoh, kamu tidak cantik, kamu tidak beruntung, kamu itu tidak menyenangkan, dan kita bilang pada diri kita bahwa oh, saya mah tidak bodoh, saya ini pintar, saya baca buku kok tiap hari, ya. Kemudian, oh, saya mah cantik, saya perempuan, ya. Saya dilahirkan sebagai perempuan dan setiap perempuan itu adalah cantik, ya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anda tidak cantik, Anda bodoh, Anda tidak mengizinkan itu di hati Anda, sehingga akhirnya Anda tidak akan menerima hal-hal atau kata-kata yang negatif dan itu akan mempengaruhi keseharian Anda. Karena self-talk positif dan self-talk negatif itu akan sangat mempengaruhi keseharian Anda. Ya, jadi kalau ngomongin tentang pentingkah self-talk, buat saya penting banget self-talk yang positif. Ketika Anda sudah mulai dibisiki yang negatif-negatif gitu kan, self-talk yang negatif, aduh, kamu mah kurang beruntung hari ini. Langsung self-talk-nya positifnya muncul. Saya bukan tidak beruntung, ya, tapi saya masih kurang ilmu. Saya harus belajar hari ini. Nah, itu adalah self-talk. Ya, saya pasti mampu, saya pasti bisa, saya pasti keren, saya pasti akan berhasil, saya pasti bisa kaya seperti dia, dan saya pasti yang lainnya. Ya, sehingga akhirnya itulah yang akan mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih baik setiap harinya. Kenapa? Karena kita punya keyakinan, karena kita punya harapan. Biasanya orang yang memiliki harapan, dialah yang akan selalu bertumbuh setiap hari dan pantang mengeluh. Ya, apapun kondisinya, dia akan pantang mengeluh. Ya, nggak punya duit pun tidak akan mengeluh. Dia akan bilang pada dirinya sendiri, ya, bahwa saya nggak punya uang sekarang. Mungkin saya masih kurang ilmunya untuk mendapatkan uang lebih cepat. Saya harus belajar untuk mendapatkan uang. Self-talk sama nggak dengan afirmasi? Hampir mirip. Ya, afirmasi itu sudah terbentuk di kepala kita. Self-talk itu meyakinkan diri kita dengan berkata-kata ke dalam diri kita. Afirmasinya nanti akan terbentuk. Ya, jadi kalau sebelum afirmasi kita self-talk dulu. Ya, sampai akhirnya kebangun. Ya, saya kuat, saya hebat. Itu awalnya self-talk, kemudian akhirnya menjadi afirmasi. Ya, kemudian mencatat self-talk. Boleh nggak Teh dicatat self-talk-nya? Boleh banget. Ya, seperti halnya kita mencatat mimpi. Seperti halnya kita itu mencatat hal-hal yang kita inginkan. Seperti halnya kita mencatat target-target kita. Jadi self-talk juga bisa dicatat. Ya, dan saya selalu mengajarkan bahwa mencatat itu adalah sesuatu yang paling harus dilakukan oleh semua orang. Karena kapasitas otak kita sangat terbatas. Nah, ketika kita misalnya lagi benar-benar nih nggak kuat dengan masalah dan nggak mampu untuk melakukan self-talk positif, maka bukalah catatan Anda. Ya, biasanya itu akan sangat membantu. Contoh, ya,
Teman-teman pernah nggak baca quotes ya? Biasanya quotes-quotes itu adalah hanya kata-katanya sedikit saja satu paragraf, paling berapa banyak gitu. Tapi quotes itu sangat mampu untuk jadi booster kalau kita lagi patah semangat. Ya, jadi kita itu semacam punya catatan-catatan bahwa kita ini akan dan harus seperti ini. Ya, bukan hayalan, tapi harus seperti ini. Dan nanti itu akan seperti apa ya? Itu akan memapah kita. Itu akan menjadi petanya kita. Iya, saya hebat. Iya, saya kuat. Iya, saya begini. Saya begitu. Ya, sehingga akhirnya masa depan Anda dibangun dari self talk yang positif. Ya, ketika kita ngomongin tentang bisnis online, ya kita ngomong self talk-nya adalah saya pasti bisa menjadi pebisnis online yang keren. Ya, saya pasti bisa mendapatkan pelanggan lebih banyak. Saya pasti begitu. Ya. Kemudian menaklukkan bisikan negatif. Bisikan-bisikan negatif itu selalu ada. Tapi jangan kalah. Ya, Anda harus selalu ketika ada bisikan negatif, Anda tahu bahwa bisikan negatif itu hanya datang dari setan. Ya, maka yang harus Anda lakukan adalah tendang bisikan negatifnya, ganti dengan self talk yang positif. Ya, jadi self talk positif itu harus Anda selalu latih dalam diri Anda. Setiap ada hal-hal yang negatif yang Anda pikirkan, mulailah Anda serang dengan self talk positif. Ya, satu kata negatif yang Anda pikirkan serang dengan ratusan self talk positif. Ya, dengan begitu itu akan sangat memudahkan Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini. Karena biasanya masalah itu akan semakin berat ketika Anda melihatnya dengan kacamata yang sulit. Ya, aduh kayaknya gue gimana deh. Aduh, belum apa-apa udah aduh gitu. Tapi coba kalau dengan kata-kata yang positif. Iya sih, aku tahu masalah ini berat. Ya, tetapi aku pasti bisa gitu ya. Aku bakalan konsultasi sama orang yang bisa untuk bantu aku. Aku bakalan nambah ilmunya untuk bisa memecahkan masalah ini. Lihat, ya, lihat dua sisi ini. Melihat masalah dan kemudian Anda begitu yakin bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah, maka dengan begitu Anda akan mudah untuk menemukan solusinya. Masya Allah teman-teman. Jadi penting banget ya kata-kata positif itu yang selalu Anda tanamkan dalam diri Anda. Dan self-talk itu harus menjadi habit. Ketika self-talk menjadi habit, self-talk yang positif menjadi habit, akan sulit masalah itu menggoyahkan diri Anda. Ya, sebesar apapun masalah. Ya, karena apa? Karena self-talk Anda memang sudah sangat bagus. Ya, sehingga masalah sebesar apapun Anda melihatnya dalam bingkai yang sederhana. Ya, maka self-talk itu harus menjadi sebuah habit. Ya, sebuah kebiasaan yang harus Anda bangun setiap hari. Ya, yang harus Anda lakukan setiap hari. Sampai kemudian itu memang menjadi sebuah kebiasaan. Setiap bangun tidur Anda sudah dengan optimis. Setiap bangun tidur kemudian Anda bilang bahwa hari ini ya saya harus mendapatkan sesuatu yang berbeda dan pasti harus lebih baik. Ya, ketika Anda bangun ya, kemudian Anda bilang saya hebat, saya keren, saya kuat, saya kreatif, saya inovatif. Nah, self talk kayak ngobrol ya. Oke. Self talk ya. Self talk bukan self top ya. Oke, self talk ya, berbicara pada diri sendiri ya. Self talk itu berbicara pada diri sendiri. Ya, kemudian ciptakan masa depan dari impian, dari bisikan yang kuat. Teman-teman, kalau saya tidak memiliki self talk yang cukup kuat, saya tidak pernah diskusi dengan diri saya sendiri sejak kecil, saya yakin bahwa saya tidak akan ada di posisi ini. Karena mungkin masa kecil saya itu jauh tidak beruntung dibandingkan teman-teman ya. Teman-teman mungkin jauh lebih beruntung dibandingkan saya gitu kan. Tetapi yang membuat saya bisa ada di tahap seperti ini adalah karena saya membangun self talk setiap hari. Saya membangun mimpi-mimpi yang sangat besar. Ya, ketika saya mendapatkan rumah saya tidak layak, kemudian saya membangun self talk ke dalam diri saya, saya nanti kalau sudah besar harus punya rumah yang layak. Ya, saya pengen saya bikin menciptakan bahwa rumah di masa depan saya itu adalah lantai 2, kemudian saya akan bikin ini, kemudian saya, bahkan teman-teman waktu kecil ya, saya self talk dalam diri saya bahwa nanti pasti kamu bisa deh,
kamu bisa nanti ketemu menteri, nanti kamu pasti bisa ketemu artis, nanti kamu bisa masuk TV, nanti kamu bisa jadi penyiar radio, nanti kamu bisa gitu. Kalau misalnya orang lihat dan orang dengar, itu mungkin dia akan berpikir, aduh halu banget deh, gitu kan. Tetapi sebetulnya, gitu kan, itulah yang menguatkan langkah kita. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, saya bisa ketemu menteri sekarang, saya bisa ketemu artis, saya bisa menjadi penyiar radio juga, saya bisa masuk TV, bahkan bisa masuk Metro TV, saya bisa masuk berbagai media cetak. Kalau saya tidak menciptakan itu, dari kecil impian-impian seperti itu, saya rasa akan sulit saya memandu peta ke arah masa depan. Ya, jadi ini yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman. Jangan berkutat pada masalah yang ada saat ini, lalu kemudian teman-teman merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Ya, karena ya bagaimanapun juga setiap orang pasti punya masalah. Ya, yang membedakan adalah bagaimana setiap orang itu kemudian dia itu melihat masalahnya. Ya, dalam persepsi yang sederhana. Ya, jangan sampai masalah itu Anda perbesar sehingga akhirnya Anda semakin sulit mencari solusinya. Maka ketika ada masalah, kemudian Anda bicara dengan diri sendiri, "Heh, ini masalah gimana nih caranya? Gimana kalau begini ya? Gimana kalau begitu ya? Oke deh, yang terakhir adalah begini. Yang harus kita lakukan adalah begini. Oke, saya yakin begini." Jadi itu teman-teman, ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jangan pernah merasa bahwa hidup teman-teman itu adalah kehidupan yang tidak seberuntung orang lain. Ya, karena bukan keberuntungan, ya, tapi bagaimana teman-teman itu melihat kehidupan Anda saat ini. Kalau teman-teman melihat bahwa, oh saya mah memang bukan orang yang beruntung. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menjadi orang yang mendapatkan sesuatu dan merasa bahwa saya orang yang beruntung. Karena keberuntungan itu adalah bagaimana cara Anda menjalankan langkah Anda. Ya, mungkin kayak gini deh. Ya, ada orang yang dia itu cuman bisa menyelesaikan pendidikan sampai SMP. Tapi kata dia, saya beruntung dibandingkan saya melihat teman saya hanya bisa menyelesaikan sampai SD. Jadi begitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda melihatnya, saya tidak beruntung, saya cuma SMP, gitu kan. Yang lain udah S1 atau S2. Jangan lihat seperti itu, tapi lihatlah bahwa segala sesuatu itu dalam frame yang sederhana. Atau misalnya, ya, oke, saya sekarang baru lulus SMP, teman saya sudah S1. Saya yakin saya juga bisa langsung masuk ke dalam S1. Ya, saya yakin bisa menyelesaikan S1 saya. Gitu. Jadi, Masya Allah teman-teman, tuliskan ya apa self-talk yang ingin Anda bangun untuk masa depan Anda. Ya, katakan itu setiap hari pada diri Anda. Ayo bangun. Ya, hari ini ayo kita kejar. Gitu kan, pencapaian sekian. Ayo bangun. Hari ini kamu akan menjadi orang yang hebat. Ayo bangun. Nah, seperti itu ya. Jadi, teman-teman, Masya Allah, ya penting banget self-talk. Anda bukan hanya ngomongin tentang belajar bisnis, belajar tentang cara follow up, belajar tentang cara posting di sosmed. Kalau mindset Anda, self-talk Anda masih negatif, sulit. Ya, ilmu apapun akan mental ketika karakter Anda, ya, hati Anda, pikiran Anda, mindset Anda itu masih negatif. Ya. Jadi basic banget teman-teman, punya karakter yang positif itu sangat basic banget. Karena ternyata yang positif itu akan mampu untuk menghadirkan sesuatu yang positif. Self-talk perlu dicatat nggak Teh? Perlu dicatat. Ya. Kalau menurut saya sangat perlu dicatat. Dan saya catat. Saya catat nih di Nanit ya. Saya bikin self-talk dengan Nanit. Saya tuh punya buku ya dengan Nanit. Saya bikin self-talk dengan Nanit. Mungkin teman-teman akan ini. Oke. Nanit Amar Aisyah akan jadi pebisnis hebat di dunia dan di akhirat. Itu self-talk saya. Dan saya tulis di sini. Ya di buku harian bersama Nanit. Jadi boleh nggak sih Teh? Untuk anak-anak kita juga boleh dong. Kemudian self-talk 1 Desember, aku akan selalu berenergi. Ya. Kemudian 3 Desember, Nanit dan Bunda akan jadi sahabat super dunia akhirat. Boleh Teh kayak begitu? Boleh banget. Ya. Kemudian saya akan bertambah networking setiap hari menuju 1 juta teman. Kemudian
Inscript bisa jadi perusahaan kuat di masa resesi dan bisa membantu lebih banyak orang. Self-talk. Ya. Mau dong contekin self-talk-nya Teteh. Nanti ya saya akan posting di channel Telegram. Kemudian di sini saya self-talk juga. Nanit akan jadi pemimpin yang dirindukan. Ya. Jadi saya membangun self-talk itu bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya bangun self-talk untuk anak-anak saya juga, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu dan ternyata itu akan sangat banyak impact-nya loh teman-teman ya. Kata-kata yang positif itu akan membangun kehidupan yang lebih baik. Ya, Ami, silakan kalau ada pertanyaan silakan dibacakan. Oke, Teh. Oke, dimulai dari sini. Bedanya afirmasi positif gimana, Teh? Ya, jadi afirmasi positif itu dia sudah ditanamkan di sini, ya di kepala kita. Self talk itu baru dimulai, ya baru dimulai saya akan begini, saya akan begini. Tapi kalau itu sudah dijadikan kebiasaan, dia akan masuk ke dalam afirmasi kita. Begitu, Ami. Oke, self talk dengan hayalan sama nggak ya, Teh? Katanya. Self talk dengan hayalan sama nggak Teh? Jelas beda dong ya. Gitu ya. Tetapi gitu kan orang pasti akan berpikir, ih kamu lagi berhayal gitu kan. Tetapi bukan, kita bilang bahwa saya tidak berhayal. Ya, ini yang ingin saya lakukan di masa depan saya. Ini yang ingin saya capai. Begitu. Oke, kalau kita self talk tapi orang lain bisa bilang kita jelek, gendut, dan nyinyir lainnya, kadang self talknya jadi kalah. Gimana menguatkannya? Ya itu, berarti kita mengizinkan kata-kata negatif untuk masuk ke dalam hati kita. Ya, kalau begitu jangan ya bilang kepada diri kita bahwa saya tidak seperti itu. Ya, saya ini manusia yang sama berharganya dengan yang lain. Ya, saya ini perempuan, saya cantik. Ya, semua perempuan itu unik gitu. Jadi kita yang menghalau kata-kata yang negatif itu. Jangan izinkan kata-kata yang negatif masuk ke dalam hati Anda. Karena itu akan menyakiti Anda. Jadi orang yang hatinya selalu sakit, itu karena dia selalu mengizinkan sesuatu yang negatif masuk ke dalam hatinya. Wow, jawabannya ya bagus sekali teman-teman. Ini bisa jadi notif banget nih buat diri sendiri. Oke, selanjutnya saya punya masalah kepercayaan diri, Teh. Oke. Gimana cara self-talk-nya? Punya masalah kepercayaan diri, ya kita self-talk. Saya berharga, ya saya luar biasa, saya hebat, saya istimewa, saya unik, saya unik berbeda dengan yang lainnya, tapi saya luar biasa. Kayak begitu. Jadi buatlah bahwa diri Anda itu istimewa, seperti halnya orang lain, gitu kan? Ketika Anda melihat orang lain istimewa, demikian juga Anda. Teh, apakah ada hubungan antara self-talk dengan positive thinking? Ada ya, Teh? Ada banget ya, self talk itu harus dengan positive thinking. Kalau self talknya dengan negative thinking, maka yang muncul adalah self talk negatif. Teh, setiap hari boleh satu self talk kah? Boleh, dan dicatat. Saya dengan Nanit itu satu hari satu self talk ya di sini ya. Jadi bisa lebih nggak Teh? Jadi ini yang dilakukan. Ayah kenapa ya? Sorry. Ami silakan dijawab dulu. Oke. Teman-teman, self talk itu bisa lebih dari satu ya. Boleh banyak gitu ya. Saya berharga, saya bahagia, saya hebat, kayak gitu boleh. Jadi sebetulnya itu untuk memotivasi diri sendiri. Aisyah jatuh. Oh alah, jadi saya handle dulu ya Teh. Ya. Oke. Oke ya, namanya ibu-ibu pasti berkutat dengan anak-anak. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Teh, melakukan visualisasi juga kah? Betul. Kalau saya sih, self-talk itu memvisualisasikan juga. Jadi saya merem, bangun tidur, merem, saya self-talk, setelah itu memvisualisasikan saya bahagia, saya berenergi, saya bisa, saya hebat. Seperti itu. Jadi visual dalam diri sendiri. Seperti apa? Bahkan mungkin
Biasanya saya juga memvisualisasikan masa depan. Misalnya saya sedang berbicara di depan orang banyak, saya sedang menjadi pembicara, saya sedang menjadi coacher, kayak gitu. Jadi memvisualisasikan itu juga suka saya lakukan. Nah, selanjutnya self talk lebih bagus ditulis di setiap buku apa di buku berbeda. Kalau bisa sih satu buku berbeda ya. Misalnya Miss ini punya catatan khusus untuk self talk. Atau bisa juga kalau di agenda perempuan produktif itu ada rasa syukur, bisa ditulis di sana. Tapi teman-teman bisa menyiapkan buku aja khusus untuk self talk. Jadi itu dibawa kemana-mana. Ketika kita sedang down, kita lihat lagi self talk kita. Saya bahagia, saya bisa, saya hebat. Nanti kemotivasi diri sendiri. Karena teman-teman, kenapa sih ini penting ya teman-teman? Kenapa self talk itu sangat berpengaruh pada hidup kita? Yang pertama ya tentu ya tentang rohaninya itu, Tuhan itu sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau kita berprasangka baik ya terjadi baik. Kalau misalnya kita berprasangka buruk ya terjadi buruk. Selain itu juga otak kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ketika kita berbicara saya hebat, otak langsung bekerja, kita juga jadi hebat gitu loh. Otak itu langsung merekam kita hebat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang terbaik seperti itu. Misalnya kita tuh membicarakan kepada diri sendiri di hati kecil kita, saya tuh sebetulnya pesimisan. Itu nanti otak juga ikut pesimis gitu. Makanya penting banget self talk itu karena otak kita tidak bisa membedakan mana nih yang dari hati kecil, mana yang dari diri sendiri, mana yang dari orang lain. Makanya perlu self talk. Jadi ketika orang lain bilang kamu tuh gendut, kamu tuh jelek, oh tidak, saya hebat, saya gendut, saya cantik, saya gendut aja cantik, apalagi kalau langsing gitu. Jadi percaya diri aja gitu ya, self talk sama diri sendiri. Nanti kebangun percaya dirinya. Apalagi untuk seorang leader nih, leader ini paling rentan menurut saya karena membawahi berbagai macam jaringan. Jadi biasanya jaringannya kalau ada yang sedih, jaringannya ada yang down gitu ya, leader tuh suka ke bawah bingung, gimana ya jaringan saya bingung, jaringan saya down gitu, saya jadi bingung mesti ngapain. Nah, itu penting banget self talk. Jadi ketika ada jaringannya yang down, saya bisa membuat jaringan saya jadi lebih berenergi kayak gitu ya. So itu adalah basic dari semua hal kesuksesan yang akan terjadi. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk baca pertanyaan, apakah self-talk ini harus disampaikan kepada orang lain, misalnya CS, suami, anak? Betul. Pertama kepada diri sendiri dulu. Terus selanjutnya sebarkan itu ke orang lain. Misalnya saya nih, saya punya jaringan marketer, pasukan 10 juta misalnya. Saya berbicara dulu nih kepada diri saya pas bangun tidur. Saya hebat, saya bisa membina jaringan, dan saya yakin jaringan saya bisa beromset 10 juta per bulannya. Setelah itu saya bagikan kepada pasukan. Pasukan, apa kabarnya? Semangat untuk hari ini. Afirmasi positif nih hari ini. Pasukan 10 juta bisa closing 5 juta per hari, misalnya seperti itu. Jadi dibagikan, gitu ya. So, Miss, bagaimana agar apa yang kita self-talk itu selalu bisa terwujud? Yang pertama self-talk, yang kedua dicatat, mimpinya apa, misalnya saya hebat, saya bisa beromset miliaran, itu tulis, setelah tulis petakan mimpinya di Dreamboard yang kemarin dibahas sama Teteh ya, ditulis mau omset 3 miliar, setelah itu bikin action plan-nya, mau ngapain aja setiap harinya, setelah mau ngapain aja setiap harinya itu ditulis sampai rinci, di breakdown ya, setiap harinya mesti kejar target berapa, itu dipraktekkan dan terus-menerus dipraktekkan. Dan ketika ada down nih, misalnya saat action plan itu dilaksanakan, saat dilakukan plan-plannya, terus tiba-tiba down, itu langsung self-talk lagi untuk recharge energi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, berarti self-talk untuk membentuk afirmasi positif ya, betul. Kayaknya memang harus ada buku khusus, betul ya.
berarti kita nggak boleh ngizinin hati kita sakit ya Teh. Betul, hati kita, diri kita untuk kita. Kita yang mengatur diri kita sendiri. Orang lain bilang gini gitu, nggak usah dipikirin gitu ya. Bingkai mereka secara sederhana. Oh, mereka mah mungkin cuman lihat dari sisi negatifnya aja. Saya hebat kok, kayak gitu. Jadi jangan mengizinkan orang lain untuk menyakiti hati kita lah. Kita berhak untuk bahagia atas diri kita sendiri. Oke, barangkali sekian teman-teman. Sudah selesai ternyata ya jawabannya. Masya Allah, Alhamdulillah 373 partisipan dan Masya Allah Anda semua hebat. Dan teman-teman, mari kita siapkan buku khusus untuk self-talk dan kita akan self-talk hari ini bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim, saya hebat, saya yakin saya akan naik omset di 2021, orderan saya banyak, orderan saya berudulan, dan saya mampu untuk naik kelas. Barangkali itu saja dari saya. Silakan Teteh, mau dilanjut? Ya, kayaknya terima kasih teman-teman untuk hari ini dan kita bicara bukan ngomongin tentang bagaimana follow up, bagaimana yang lainnya, tapi bagaimana teman-teman punya basic yang cukup kuat di dalam diri sendiri. Karena dengan basic yang kuat yaitu dengan self-talk, mindset, afirmasi yang positif, saya yakin tantangan apapun, masalah apapun pasti bisa dilalui. Itu saja, Ami. Baik, betul sekali ya. Jadi pertama itu dari diri sendiri dulu. Ya, barangkali itu saja teman-teman hari ini. Jangan lupa untuk siapkan buku khusus untuk self-talk-nya. Tulis setiap harinya rasa syukur. Terus self-talk diri sendiri. Boleh banyak ya. Boleh lebih dari satu. Setelah itu kita bikin action plan. Kita breakdown semua mimpi-mimpi kita lakukan, kita laksanakan, kita actionkan. Semoga teman-teman di sini saya doakan kita semua naik omset di 2021, kita bisa bertahan, kita malah naik kelas di 2021 dan kita bahagia. Semua problem akan terasa mudah. Kita bingkai secara sederhana. Barangkali itu saja hari ini. See you on the next Zoom di jam 6.30. Breakfast for your heart. Ya. Jangan lupa masuk ke channel dan insya Allah nanti saya akan share contoh self-talk saya untuk anak-anak. Ya, untuk saya sendiri dan juga untuk anak-anak saya. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Indari Masuti dan Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.